Oh ya, sebelum saya lupa, saya rasa saya ketemu ayatnya. Coba buka surat Az-Zumar 39. Surat Az-Zumar itu surat ke-39 ayat 3. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 3. Surat ke-39 ayat 3. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar." Ketahuilah, agama itu hanya milik Allah saja. Hanya milik Allah saja. Enggak boleh digantungkan kepada yang lain dengan alasan yaitu tadi, karena dia lebih soleh, dia lebih dekat kepada Allah, doa kalau kita panjatkan melalui perantaraan dia akan lebih dikabulkan, itu nggak bisa. Karena di sini dikatakan ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu pemimpin, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sesungguhnya kami nggak menyembah dia, kami nggak menyembah patung, kami nggak menyembah kuburan, kami nggak menyembah sesajen, kami nggak menyembah gambar dan lain sebagainya. Tetapi dia itu karena lebih dekat kepada Allah, ya, terpaksa kami minta kepada dia biar lebih terkabulkan. Nah, ini suratnya, surat ke-39 Az-Zumar ayat 3. Dan itu dibolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Apa yang pakai broken lah istilahnya? Enggak boleh. Harus langsung. Kalau sama Allah Subhanahu wa taala tidak perlu perantara. Bahasa informatikanya nggak boleh pakai proxy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya dari Malaysia namanya. Paham silsilah apa yang Ustaz sampaikan tadi. Bekerja di AI sekarang baru 2 bulan. Sama dengan Pak Allah. And a few others lah. Bagi saya, syirik ini ialah simple. Yaitu kita mendoakan Allah SWT. Kita dah mohon direct kepada Allah SWT dan kita mohon kepada orang lain. Tak kira media apa yang kita gunakan. Jadi itu sesimpel. Yang lain-lain itu yang dikupaskan itu terlalu detail, kecil, ada detail, ya. Our own experience, day-to-day basis and so forth. Jadi kebetulan pagi tadi saya selepas subuh tadi membaca hadis 40 dan nombor 19, yaitu dengan keluarga saya lah, dua tadi. Mindful of Allah SWT, Allah will be with you. Mindful of Allah SWT, Allah will be in front of you. Meaning that Allah SWT itu will be everywhere. Di sini, di sana, supaya Allah will see you, akan melihat kamu dari mana kamu ada dan apa yang kamu laksanakan. Dan juga satu lagi ialah ask from Him, do not ask from others. Ini saya rasa hadis 40 yang nombor 19 yang saya baca tadi. Dan dikaitkan dengan Surah Al-Qadar, yaitu kita telah ditulis daripada pro ibu lagi, sehingga kita diberi soul ataupun rock gitu, dan telah ditetapkan apa yang berlaku sama adalah perintah untuk baik untuk jahat. Jadi dalam hal ini di sini perubahan itu mungkin hanya dengan doa, insya-Allah akan dikabulkan. Jadi apa yang Ustaz nyatakan tadi, yaitu yang kita tersedar dalam kehidupan harian ini, yaitu yang kita melaksanakan syirik. Mungkin ini syirik kecil yang kita sedar. Syirik besar contohnya pergi ke kubur, ke makam dan sebagainya, memohon sesuatu selain Allah SWT, itu pasti, that's very obvious, itu adalah merupakan satu syirik besar, ya. Tetapi yang kecil-kecil nih, terutama dalam konteks kehidupan kita di luar negara,
not in Islamic nation, for example. There are many things problem, and one of the examples given by our colleagues here, itu takut supervisor contohnya kan. Nothing doing. We should not and would not be afraid of our supervisors. Our supervisor pun human being juga kan. Jadi what is right tell, what is right, what is right, what is right, what is wrong, what is wrong. Jadi contohnya kalau hadis-hadis banyak mengatakan yang halal itu sahih jelas, yang haram itu menjelas, yang antara halal dan haram itu contohnya. Jadi banyak, we should not be afraid of our supervisor or even our pemimpin, but pemimpin ini perlu dihormati, ya. Kalau tidak, each and every one of us nak jadi pemimpin susah juga, kan? Leaders without followers, ini susah juga, kan? Each and every one of us will be followers. Although kita ni adalah wali kan di umat Islam ni semua ya, yang untuk pemimpin, agar menjadi pemimpin. Tetapi ada peringkat-peringkat untuk pemimpin. Ini adalah yang penting. Jadi kadang-kadang jadi dalam kehidupan konteks di Eropah dan contoh bagaimana doa itu saya rasa amat penting sekali. Kita tidak sedar. Jadi if saya ingin cadangkan setiapnya dapat kita come up with list ada presiden sebenarnya itu contoh yang mana ya ini merupakan syirik. Sebab kita tak nak juga syirik sikit kecil lama-lama akan jadi besar. Ini tidak boleh juga. Sama aja syubhat lama-lama akan jadi haram. Jadi sama juga ini. Jadi sekiranya contoh-contoh selain apa yang dikatakan oleh kawan-kawan tadi, yang dikatakan itu boleh. Ada bikin come up itu sebagainya sudah dikatakan. Jadi dan doa itu saya rasa Ustaz amat penting sekali lah. Yang kadang-kadang kesalahan yang kita laksanakan itu kita tidak sedar dan mungkin itu syirik dan sungguh syirik kecil. Jadi ini amatlah penting sekali. But if we have some guidance, especially living in this country, in non-Muslim countries, for example, anda dapatlah sedikit sebanyak memberikan guidance. Pada masa saat ini komen dan juga sedikit soalan. Saya bagus sekali komentarnya. Mungkin nanti kita bisa berebut bersama-sama kira-kira yang termasuk perbuatan syirik yang selama ini kita indikasikan termasuk ke dalamnya, ya kita tulis paling tidak bisa menjadi catatan kita yang demikian itu bisa terindikasi perbuatan syirik. Satu mungkin boleh bisa? Satu boleh? Ya, silakan Oh iya, jauh-jauh. Pertanyaan singkat tadi berkaitan juga dengan anjing. Apakah berarti juga jika tinggal di negara seperti Eropa ini, ketika kita berkunjung ke rumah teman non-muslim yang mempunyai anjing dan kita mau melakukan sholat, apakah kita bisa sholat di situ dan apakah sah sholatnya? Gitu. Oh jelas sah. Itu tidak ada kaitan sama sekali dengan syirik. Karena dia memelihara anjing itu bukan urusan kita. Saat kita numpang sholat, itu hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah merasa karena teman non muslim kita yang memelihara anjing, waduh ini malaikat rahmat tidak masuk. Tidak. Jadi malaikat rahmat tidak masuk itu konteksnya karena syirik. Tapi saat kita datang kepada rumah teman kita non muslim, saat itu kita numpang sholat, dia tunjukkan tempat yang bersih dan dia sediakan tempat yang bersih menghadap kiblat sesuai dengan syarat sah sholat, itu tidak termasuk dengan kaitan dengan sholat dan sholatnya insya Allah sah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Jadi sudah dekat sekali ke maghrib. Terima kasih yang telah memukul beduk. Baiklah, sebelum kita tutup acaranya, yang utama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah menyediakan makanan buat kita semua untuk takjil dan
apa nih, iftar. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu sekalian bisa mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kami mengucapkan juga terima kasih kepada keluarga kajian radiopengajian.com atas diberikan kesempatan untuk connect dan sehingga banyak dari warga yang lain yang bisa menikmati acara pengajian ini. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup acara kita dengan bacaan doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam membawa acara ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan semua ini bisa bermanfaat buat kita semua.